Bu Dewi, satu lagi. Apa? Bu Dewi, saya satu lagi. Ada trik nggak Bu supaya mengatasi anak yang sulit membedakan huruf-huruf B, B, balik-balik lagi seperti itu. Apa Oke. triknya? Ini kan ada istirahat loh, nggak ada. Nih, apa nggak bisa membedakan apa? Nggak bisa B, bisi. Terbalik. B, B, terbalik-balik, suka terbalik. Oke. Triknya Bu, ini Gunakan kemampuan taktilnya si anak perabaannya. Udah pernah belum dilakukan? perabaannya gimana Bu? Nih, sini nak. Kita main kereta-keretaan. Oke, kamu duduk di depan. Ibu di belakang naik kereta api. Bla bla bla. Ah, kereta api. Cepetan, ada kereta api. Tapi ibu akan mau menulis ini dulu. Sini, di punggungnya. B. Gini. Ibu sambil baca ya. B. Seret. B. Bikin B. Seret. Di punggung. Punggungnya. Pusat-pusat dari mana yang sarafnya bagus. Sini nih. B, ya Allah, kita bikin B ya, nak. B, pasir. B, udah. Ini B udah di punggung berapa kali, Bu Erni? Sekarang, ayo Dewi, sekarang bikin B di punggung ibu. Ya, bikin B di punggung huruf yang kayak begini. Misalnya, udah diliatin, nih kayak gini misalnya, dikasih gambarnya pakai flashcard, ini yang kayak gini nih. Ada B, terus ada bebek misalnya B. Yuk ini ditulis di punggung ibu. Tulis punggung ibu. Itu untuk terapi anak-anak disleksia. Oh. Ya, mau tanya Neng Rizka, kayaknya serius banget ngeliatinnya. Soalnya anaknya banyak yang begitu. Saya bingung. Ya, gitu caranya. Ada. Kalau nggak ikut pelatihan Saya mana mau tahu. tanya. Kalau nggak ikut pelatihan mana tahu. Iya, betul. Padahal ini sesi ini sebenarnya saya kasihnya itu ke pelatihan mengenai tumbuh kembang anak, tapi ini bonus buat peserta. Bonus ini yang sangat setiap hari kita ketemu Bu. Bonus, Benar. Nah, bonus-bonusnya kalau teori-teori mah gampang ya. Bisa dibaca ya. Iya. Saya lebih suka yang aplikatif. Jadi aplikatif apa ilmunya. Kita langsung praktekin. Praktekin, iya. Terus, Kalau teori saya doang nambah. puyeng. Nanti penjelasan asesmen cukup 20 menit. Saya mau tanya. Tadi ada yang muridnya suka tantrum dulu. Oke? Ada. Ada, Bu. Neng Rizka kalau ada tantrum gimana ngadepinnya? Di dekap Bu dari belakang. Saya pernah tahu info teman. Jadi didekap dari belakang gitu, dari belakang. Jadi difokusin biar dianya tenang dulu di bawah kita apain ya? Kita refleksiin biar dia tenang dulu gitu. Cuma dengan cara Validasi didekap perasaan. dari belakang. Validasi perasaan namanya. Validasi iya. perasaan emosi. Oh, Baik. Iya. Mau nggak dikasih tahu triknya? Mau, Bu, mau. Ibu suaranya putus-putus. Siapa? Hujan sayang, hujan. Enggak, Hujan panas. besar, di Serpong hujan besar. Di sini Oh. panas banget. Panas banget. Saya nggak bisa ngeliatin ke jendela, saya juga kaget hujannya besar banget. Saya ngeliat ke jendela tuh loh. Jadi saya berada ada di lantai atas. Putus-putus juga, Enggak, aman. aman. Kalau putus-putus bilang ya. Jadi caranya satu, isolasi perasaannya dia. Tanya, jangan bilang, kamu marah ya? Kamu nangis ya? Gini, salah, sorry. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu marah? No. Ya, sedih. Oke, boleh kamu marah. Silakan dulu minggir, duduk. Habiskan marahmu. Nggak usah dibujuk dulu. Dibujuk orang namanya lagi marah. Coba ibu lagi marah. Ibu lagi marah nih. Terus datang temannya. Udah Bu, sabar. Apa sih sabar-sabar? Gitu pasti. Kamu nggak tahu perasaan saya ya? Dibilang suruh sabar. Anak juga sama gitu. Kalau lagi ngamuk, oke. Sedih ya? Marah. Kecewa ya? Ya udah, habiskan marahmu.
keluarkan kecewamu. Silakan. Tarik, ambil. Kamu boleh marah di sini, habiskan sampai kamu marah. Hilang habis marahnya ya. Kalau perlu, boleh kemarahanmu lampiaskan di kertas ini. Saya suka anak saya itu yang autis umurnya. Udah, saya diemin aja dulu. Ingat bahwa emosi manusia itu ada grafiknya. Jadi bisa gini, naik nih puncak kemarahan, lama-lama landai, turun, hilang, habis. Percuma kalau lagi tinggi-tingginya emosi, ibu tanya, paling kita suruh duduk nak, udah, yang terbaik adalah suruh duduk nak. Biarin aja sampai tinggi habis, ketika sudah turun, benar tadi ibu, kalau bisa jangan dipeluk dulu, ya, samperin, capek, habis nangis. Ibu juga capek lihat kamu. Dah, nggak usah banyak ngomong. Kamu jangan nangis. Kalau nangis kan ya kerekod di otaknya. Dia sendiri sedang mengelola emosinya tuh capek. Udah capek. Sudah marahnya. Sudah duduk. Ya, kasih minum. Ya, udah tuh. Beberapa saat kemudian samperin. 1. Pandangan mata kita jangan lebih tinggi dari si anak. Jadi jangan anaknya duduk, kita berdiri. Kamu Harus tadi setara ya? Dia merasa dirinya terintimidasi. Jadi harusnya gimana? Kalau bisa lebih rendah. Rendah. Kalau lebih rendah, kenapa? Dia didengarkan, ya Allah, Bu Guru aku mau didengarkan. Bahagia banget itu anak. Tanya, capek ya nak? Ibu juga capek mendengar kamu melihat begitu. Besok, jangan marah lagi ya, supaya kamu jangan capek. Udah, nggak usah ditanya tadi kamu, aku jadi teman kamu kayak begini. Nggak usah. Besok dia begitu. Itu namanya validasi metakognisi. Nanti di hari Kamis semua belajar. Bagaimana melakukan metakognisi. Regulasi diri. Nah, itu. Jadi kalau suka ngamuk gitu, kalau yang laki-laki, kemarin udah diajarkan sama saya kan, kalau laki-laki yang dipegang apanya? Bahu. Baik, Ibu Yuplina, pintar Ibu Erniati, Ibu Maimunah, bahu, ya nak. Kamu, aduh gitu kan. Tapi kalau yang perempuan, pundaknya dielus-elus, hormon bahagianya akan timbul. Nanti. Nah, gitu. Terus nggak usah banyak, maksudnya kamu. Nah, nanti ketika tidak dalam keadaan menangis, 2 hari kemudian sudah begini, panggil. Dewi, memangnya kenapa sih suka nangis, suka marah? Kenapa coba nak? Bicara sama ibu, ngomong kali aja ibu bisa bantu. Di situ baru dia bisa cerita. Kalau kemarin-kemarin buru-buru cerita, otaknya udah penuh dengan emosi. Itu caranya. Ya, trik-trik dari saya. Ada lagi? Minta Tadi, trik apa? saya. Apa? Jadi kalau ada anak, kalau tantrum, tangan dan kaki tidak tenang. Jadi bagaimana kita menghadapi itu? Jadi suka menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain apa diri sendiri? Kadang diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya nih kita mau ini, tapi dia ini loh Bu, mukul. Oke. Trik pertama boleh dibawa ke daerah aman. Yang kemarin saya bilang apa? Pojok biru. Ya, pojok biru namanya. Walaupun tidak berwarna biru karena dengan asumsi biru itu menenangkan gitu ya. Bukan karena saya pakai jilbab biru, bukan, memang iya biru itu menenangkan. Nepsi. Ya, jadi setelah dia masih gini-gini ya tangkap. Kalau memang itu, apalagi kalau anak autis, itu harus dipegang tangannya, krek, pegang. Tenang. Diam. Kalau dia masih ngamuk, tetap harus diam. Sampai dia benar-benar bisa diam, tangannya enggak. Memang itu capek kitanya, luar biasa capeknya. Karena dia tenaganya gede banget. Tenaganya luar biasa. Dan itu saya lakukan. Nanti sampai akhirnya anak tersebut akan bilang, akhirnya kan lemes capek. Kalau dia sudah tenang, jangan lupa validasi lagi. Capek ya,
terima kasih sudah mau dia. Itu teknik ABA, teknik di dalam terapi anak yang suka tantrum. Saya pernah tantrum dulu tuh, Kak Ibu tuh memeluk tuh. Dulu waktu baru belajar. Baru 2 tahun belajar, so tahu saya peluk anaknya, saya didorong terus sampai ngegelinding dari lantai 2 ke lantai 1. Astagfirullah. Sampai tulang ekor saya harus dioperasi, tapi alhamdulillah enggak. Ya Allah. Ya Allah. Iya, itu pengalaman saya nih. Nih jari saya nih putus. Ya Allah. Iya aja saya karena saya mencintai mereka. Ya, namanya diludahin, anak BAB di pangkuan, yang spermanya nempel di bokong, udah banyak sekali. Jadi ya, Jadi kita pegang tangannya sama kakinya, Bu. jangan tangannya. Tangannya, kalau kakinya bergerak juga, gimana kita mau ininya dia? Ibu harus bisa itu tekniknya, ingat, jangan di depan. Dari ya. belakang. Oh, jadi di belakang dia. Ya. Nih, kalau diperagain susah ya. Ini nih, dari belakang, aduh anak sayanya nggak ada sih. Kalau dari belakang, ada nggak sih tuh anak kecil siapa yang mau diperagain? Udah nggak ada anak kecil udah pulang. Temennya guru. Jadi posisinya kita di belakang dia, dekat tangannya sama kaki kita di dalam kaki dia nggak, Bu? Boleh, asal jangan melukai. Tapi bicaranya ibu harus pelan. Iya. Bukan pelan, tegas. Untuk ini loh, supaya gerakannya itu tidak mencelakai yang lain. Jadi harus dekat dia seperti itu. Iya, kalau itu kan namanya udah destruktif, udah itu. Destruktif. Disrupt ya udah membahayakan orang lain, dan tetap harus dilakukan itu. Harus dilakukan, Ibu. Memang itu tenaganya. Ini pengalaman saya pernah. Jadi ngamuk, videonya ada deh. Nanti saya cariin ya videonya, nanti saya tayangkan, tapi ini hanya untuk Ibu. Nangis, ngamuk. Guling-guling, di kelas minta ampun. Saya tetap ngajar. Dia guling-guling, kakinya gitu, nendang sana. Anak yang mau kena, nah saya duduknya pindah, saya biarkan dia ada di situ. Udah, saya duduk aja, saya nggak ngedengerin. Enggak, saya tetap nerangin. 32 anak, bayangkan satu anak itu yang ngamuk. Udah selesai kan, orang juga ada capeknya, Bu. Capek, akhirnya lemas dia. Udah saya kasih aja air minum ketika sudah lemes. Sudah. Ya memang resikonya bagaimana kita memanage anak yang lain supaya tidak terganggu, kita alihkan gitu. Iya. Ya. Diamin aja dia ngamuk. Kalau dia melempar-lempar, misalnya lempar-lempar, ambil yang lemparnya, lempar lagi ke anaknya, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Lempar, berat gitu. Biar dia tahu bahwa melempar ini menyakiti orang. Kasih ke kakinya misalnya. Itu banyak teknik, Bu. Nggak apa-apa kayak gitu, Bu. Boleh, tapi tidak menyakiti ya, lempar. Lempar gerak ke bawah ke kakinya. Nanti jelaskan ke orang tua yang ke kakinya gini, melempar. Tuh, kan nggak bagus kan gitu kan, nantinya akhirnya dia tahu. Kayak gitu. Kalau misalnya dia mencubit temannya gimana, Bu? Cubit temannya. Kalau dia mencubit teman, harus ada aksi dan reaksi. Dia mencubit temannya, oke, kamu udah mencubit Dewi ya, baik sini. Tahu nggak kalau dicubit sakit? Ngamuk, baik sini. Ibu harus bilang dulu ke orang tuanya, maaf ya Ibu, terpaksa ini, supaya dia tahu bahwa menyakiti orang lain itu sakit. Cubit tapi dengan skala yang sedikit, jangan sepenuhnya. Nah, asal dia tahu aja berasa sakit. Atau pakai simulasi, misalnya pisang kan lembek ya. Lihat nih, pisang ini mulus, bersih. Ibu cubit. Gimana akibatnya pisangnya? Rusak. Karena ibu cubit, sekarang kamu yang cubit. Nah, tuh, pisangnya rusak. Teman kamu juga begitu. Teman kamu juga begitu, nyubit. Apa dicubit sakit, sama dengan pisang ini. Kayak gitu. Ada lagi? Lagi, Bu, satu lagi yang terakhir. Kalau meludah gimana, Bu? Meludah ya. Bentar, dia meludahnya ke orang lain. Iya, meludah ke orang lain, ke temennya. Berarti ini kan sebenarnya perilaku ya, Bu. Ini perilaku, pasti dia mencontoh, nggak mungkin dia meludah. Kamu, Ibu bilang gini,
Kamu meludah itu karena apa? Sekarang ini ada tisu. Kamu ludah dulu ke tisu. Oke. Suruh, kalau kamu mau meludah, ini tisu. Kamu ludahin dulu tisu. Kalau dia masih juga terus aja gitu, pasti nggak bisa berubah langsung. Nanti pada saatnya, ibu akan katakan, lebih baik kamu tidak usah meludah. Kalau mau meludah, kamu ke kamar mandi. Jadi suruh ludah dulu. Kita lihat dulu apa sebabnya dia meludah, apakah ada masalah dengan mulutnya atau karena perilaku. Kalau karena perilaku, berarti yang dikoreksi perilakunya. Kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih tipsnya. Ada lagi? Ini Bu, kalau suka ini dia kalau ngambek tuh naik ke atas loker Bu. Naik. Nah, Manjat. dia lari ke atas loker. Iya, lari, iya. Suka. Juga terus Ada ya anak-anak ya. iya Bu, sampai terus udah kita mau samperin dia lempar barang yang ada di situ ke kita gitu Bu. Oke. Sekarang dia naik ke atas ya. Hari pertama. Diemin aja dulu. Diemin, kita lihat amatirnya anak kenapa ada alasannya. Nanti pada saat dia gini, aku tanya kenapa sih kamu enak tidur di atas loker gitu. Tanya dulu penyebabnya kenapa. Nanti tahu penyebabnya baru itulah reaksi yang harus kita berikan ke dia. Oke, misalnya di atas enak bisa lihat teman-teman. Oh gitu ya. Jadi kita harus menempatkan diri kepada dia. Nah, nanti besoknya, coba kamu bisa deh tidur-tiduran, kasih tempatnya. Ada satu tempat. Jadi bertahap. Jadi misalnya ada tempat, sediakanlah sebuah tempat di pojokan gitu. Yang kan karena lemari berarti kan lebih tinggi. Besar kemungkinan dia karena senang akan tingginya itu. Jadi kayak di pojokan lah gitu ya. Pojokan yang agak tinggi gitu. Ada apa misalnya apa meja yang lebih tinggi. Coba kamu di sini. Terus besoknya lagi, menurut kamu, jadi dari dia, jangan dari kita. Oh ya. Menurut kamu, ini menurut ibu mau nanya, misalnya namanya Bambang, kamu kan tidur di atas, menurut kamu bagus nggak sih ya tidur di atas? Enggak Bu, tapi aku asik. Oh, asik ya. Gimana kalau kita coba di tempat yang lain, nanti boleh kok. Jadi segala sesuatu itu dari anak. Dan kayak tadi partisipasi. Misalnya juga kita membuat misalnya anak yang nggak mau nulis, nggak mau belajar misalnya. Di rumah kata orang tuanya nggak mau belajar. Dan orang tuanya Bu bikin kesepakatan. Nah kamu kalau mau belajar maunya jam berapa ya? Gitu. Jangan ini orang tuanya yang nentuin. Kamu belajar jam 7 sampai jam segini. No. Kesepakatan. Oh, tanya. Dewi, kamu kata Bu Guru kan harus belajar ya? Kamu maunya belajarnya jam berapa, Nak? Jam 7 malam misalnya, atau jam 4 sore. Benar, jam 4 sore. Catat, tempel. Kalau Dewi jam 4 sore nggak belajar, Mama harus gimana? Mama boleh marah nggak? Boleh nggak Mama hukum? Atau bahasanya denda atau apa? Boleh, tidak hukuman fisik. Nanti dia jawab, karena ini merasa dia didengar, iya boleh, oke. Tahu nggak Bu, hukuman paling menyakitkan buat anak? Hukuman yang paling menyakitkan buat anak adalah diambil barang, kebiasaan, hobinya, atau sesuatu yang dia senengin. Misalnya si Dewi itu jam 4 tidak belajar, ya. Si Dewi jam 4 nggak belajar. Hukumannya bukan disuruh nulis, berbang, bukan gitu. Hukumannya adalah si Dewi lagi senang apa? Lagi senang main boneka Barbie. Ambil boneka Barbie-nya. Itu sakit banget. Di kelas juga begitu. Kalau ada anak yang nggak mau tertib atau menyalahi peraturan, dia senangnya apa? Senangnya duduk sama si Banu. Pisahin sama Banu. Kan kamu senangnya sama Banu ya duduknya. Ya udah, karena kamu nggak taat, ibu pindahkan. Akan ibu kembalikan kalau kamu sudah taat. Atau dia senangnya bermainnya ayunan. Oke, karena kamu nggak mau tertib, satu hari ini kamu tidak boleh main ayunan. Mau nangis, mau kalap, mau apa, gunakan tadi strategi menghadapi kemarahan. Ya udah, kalau kamu mau marah, nggak apa-apa.
Yang penting kamu kan hari kamu tidak tertib. Ya, udah 2 tuh salahnya. Udah diemin, cuekin aja. Kalau kita samperin, nggak masuk. Lagi marah. Udah ya, trik-triknya besok lagi. Sekarang asesmen, oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjain. Oke, udah banyak tuh ibu udah udah jadi botol kecap. Baik, sekarang kita akan sampai pulang. Salah. Masih deh, masih topik 2. Oh, enggak benar. Asesmen untuk pendidikan inklusif topik 2. Asesmen dari tema 2 topik 2. Oke. Tema 2 topik 2. Kak Ibu. Tema 2 topik 2 ini dia. Oke. Saya menjelaskan sampai pulang ini adalah bagaimana tentang asesmen dan menjelaskan pengerjaan tugasnya. Tugasnya dikerjakan ntar malam saja. Ya Allah Ibu, kok banyak amat. Besok hari Rabu, semua harus mempresentasikan hasil asesmennya. Jadi dari jam 8 sampai dengan istirahat, isinya hanya melakukan presentasi. Jadi tidak ada alasan tidak mengerjakan, karena mengerjakannya nanti malam di rumah. Kalau ada yang nggak jelas, boleh WA, boleh tanya, asal jangan tanya mana ya. Kok nggak ada sih, kan udah dibuka. Besok presentasi yang mana, Bu? Ini yang mau dijelasin. Oh. Ya, yang kemarin kita nggak presentasi, DL. Oke, siap, gerak. Kelihatan nggak saya? Saya nggak jadi presentasi nih, Bu ya. Besok aja Bu Siti, waktunya. Oke, siap. Silakan, Bu. Oke. Apa mau sekarang Bu Siti? Ya udah kalau besok-besok, Bu. Cari makan. Besok ya. Disempurnakan ya saya. Siap Bu Siti, senang sekali Bu Siti sudah bergabung. Oke. Yang mau dipelajarin. Pokoknya Bu, tugasnya segambreng-gambreng. Yuk. Ini kita mau belajar tentang ini. Asesmen dari, untuk, dan sebagai pembelajaran. Inilah tujuannya, manfaat asesmen pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Fungsi pembelajaran, mengidentifikasi strategi asesmen. Jadi nanti kita melakukan asesmen. Jadi tadi hasil identifikasinya sebagai dasar untuk menyusun asesmen. Makanya kalau yang tugas identifikasinya belum selesai, dia tidak bisa membuat asesmen. Paham ya? Sama dengan bikin baju, kalau belum diukur nggak mungkin digunting kainnya. Kalau belum digunting kainnya, tidak mungkin dijahit. Gitu. Jadi saling berkaitan. Nih, tujuan asesmen. Ada 3 tujuan asesmen. Penilaian untuk pembelajaran, namanya penilaian formatif. Ada penilaian atas pembelajaran, namanya penilaian sumatif. Akhir ya. Kita udah selesai seminggu. Terus lakukan asesmen. Nah, itu namanya penilaian atas pembelajaran. Penilaian untuk pembelajaran dinilai dulu si anak. Sudah sampai di mana bisanya. Sehingga nanti dia akan melangkah kemana. Gitu. Ulang lagi ya sayang ya. Asesmen itu ada 3. 1 untuk pembelajaran. Maksudnya
dilakukan asesmen awal supaya saya tahu kekuatan dan kelemahannya udah sampai mana. Kalau penilaian atas pembelajaran, penilaian setelah hasilnya. Sudah belajar, apa hasilnya? Itu namanya penilaian atas pembelajaran. Ada lagi penilaian sebagai pembelajaran. Artinya, sudah nih dinilai, oh si anak sekarang pada aspek sosialnya sudah bagus, sudah benar. Berarti kita nilai ini sanggup sudah seperti ini, harus bagaimana kelanjutannya. Jadi ada berkesinambungan. Lanjut dari yang berkelanjutan berarti lanjut lagi ke formatif. Oh, tak kemarin udah belajar ini, sudah ada di sini, berarti saya harus ngajarkan ini. Gitu. Ya, nih 3, jangan lupa. Untuk atas sebagai guru TK biasanya pintar bikin lagu. Lagu naik-naik ke puncak gunung bisa jadi lagu ini. Penilaian untuk pembelajaran. Oh iya, itu biasanya guru TK tuh yang pintar. Nih. Apa yang tadi ini? Yang formatif. Nih. Karakteristiknya segala sesuatu kegiatan pembelajaran dari A sampai Z, semua teori, semua pendekatan, semua aspek harus berpusat pada murid. Enggak boleh berpusat pada guru. Memang yang sekolah siapa gurunya, katanya gitu. Apa ini? Ada pemberitahuan. Oke, ya. Jam 15. Siap, Komandan. Manfaat. Memberikan motivasi kepada murid. Ya, motivasi. Jadi, oh kamu nanti mau belajar ini, nak. Jadi kamu harus, nah itu motivasi. Keputusan yang tepat. Jadi memberikan keputusan yang tepat, anak ini sudah mampunya seperti ini. Ya, kolaboratif, selalu kerjasama. Tujuannya apa? Penempatan murid. Ya, ini murid berada di mana? Pijakannya ada di mana? Oh, ternyata ini baru sampai ke CP sekian. Nah, itu penempatan murid adanya di sini. Evaluasi program pendidikan. Artinya, programnya yang kemarin dikerjakan udah benar apa enggak? Juga sebagai laporan hasil belajar. Kepada orang tua, ternyata ibu, bapak, anaknya kemampuannya sampai di sini. Sementara kita mau belajar ini. Mengukur kinerja sekolah. Iyalah, kalau hasilnya jelek berarti gurunya kali bermasalah. Nih. Kekuatan dan keterbatasan asesmen sumatif dalam pendidikan yang tadi tuh. Kekuatannya motivasi murid, reformasi pendidikan, kalau katanya Bu ini mah yang begini-gini bisa dihafalin. Eksklusi murid minoritas, stres karena penilaian. Ini aja nih nomor 1, eksklusi murid minoritas. Gini, ada murid-murid yang ketika melakukan asesmen itu jadi stres karena memang dia tidak ada di ini, kalau asesmen sumatif yang ini, karena tidak ada di posisi yang sedang ditesnya, dia stres. Juga tidak komprehensif, sifatnya komprehensif itu menyeluruh. Tesnya misalnya tes menggunting, motorik halus. Kalau gurunya hanya fokus kepada menggunting, cara mengguntingnya, tapi dia tidak mengasesmen juga bagaimana kehambatannya dengan motoriknya, atau tidak mengasesmen dengan fokusnya, berarti tidak komprehensif. Jadi nanti pengelompokannya juga jadi tidak adil. Ada anak yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Padahal tidak boleh ada diskriminatif. Oke, lanjut. Tanya kalau nggak ada yang nggak ngerti. Kunaon tuh. Nih, asesmen formatif yang tadi untuk pembelajaran. Untuk atas, apalagi tadi Bu? Satu lagi.
Ayo, Untuk lupa. atas sebagai. Nah, Sebagai. ayo urutannya nggak boleh salah. 1, Untuk terus atas sebagai. Sebagai. Untuk atas sekarang yang untuk pendekatan berpisah pada murid ya, mau motivasi tadi tujuannya nih. Laporan hasil belajar, manfaatnya. Bukti kemampuan awal murid. Ketika melakukan ini formatif, bukti kemampuan awal murid. Waktu ibu mau masuk kan pretest ya. Iya. Jadi saya tahu kemampuan ibu ada di mana gitu. Jadi sebenarnya kalau tes formatif itu kalau ibu nih ini rahasia. Kalau ibu pretest kalau pelatihan jangan nggak mesti kudu jujur. Jangan biar saya dapat nilainya 100, enggak. Kalau udah dapat nilai 100 ibu nggak usah ikut pelatihan. Karena kan pretest awal Kalau udah pinter. penempatan. Ngapain udah pinter? Nah, jadi kayak tadi kita yang saya kasih tahu dikosongkan kan. Anggap aja otak kita masih kosong. Nah, setelah mendapatkan ilmu hasilnya kayak gimana itu ya di akhir post test. Jadi kalau orang suka bingung saya kalau lagi pretest dibikin sebagus mungkin. Ya kalau sebagus mungkin kan asesmennya itu mengenai kalau pretest itu asesmennya mengenai materi yang sekarang dipelajari. Seberapa jauh pengetahuan ibu tentang materi ini gitu. Ya, contohnya itu nggak usah banyak. Kita hari ini nggak main kuis lagi ya. Ntar lah besok kita main kuis lagi. Kuisnya yang lucu-lucu nanti. Kuis pertanyaan cepat. Jadi bisa pakai contoh-contohnya. Asesmennya. Berikutnya. Nah. Dia laptopnya udah kecapean, Bu. Ntar malam masih Zoom. Untuk Indonesia bagian timur. Peran pendidik dalam asesmen pembelajaran. Tuh, mengidentifikasi tadi udah. Memilih dan mengadaptasi pembelajaran. Tadi sudah belajar, ya kan? Cara pembelajarannya pakai apa? Udah kan? Harus kasih umpan balik. Tadi udah belajar bagaimana merefleksikan tugasnya yang tadi tuh. Pakai yang mana UDL-nya? Itu kan mengadaptasi pembelajaran. Pakainya pakai apa? Yang 3 prinsip UDL. Ulangi lagi apa? 3 prinsip UDL. Jangan bosan. 1 apa? Beragam. Apa? Yang 1? Keterlibatan, cara penyajian, 1 lagi. aksi dan Motivasi. Ekspresi. Sampai nanti ketemu saya kopi darat, ketemu kata kuncinya itu. Hafalin. Sekarang tadi asesmen, sekarang asesmen sebagai pembelajaran. Lagi di belajar nih sebagai pembelajaran artinya untuk pembelajaran itu apa identifikasinya? Tadi udah tuh melakukan. Mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, butuh belajarnya apa? Oh, anak autis belajarnya ini, anak ADHD ini, anak kinestetik ini. Dengan mengetahui tadi hambatan, kita juga mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi pendidik itu harus tahu apa yang menyampaikan, apa yang diharapkan dari murid. Harus tahu. Jangan asal kita bikin aja, kita nggak tahu apa sih yang mau diharapkan dari murid kita. Nah, umpan balik itu harus konstruktif, bukan menjatuhkan, bukan melecehkan. Konstruktif membangun. Bu, sebaiknya, ke anak juga begitu. Sebaiknya, misalnya, coba kamu cara melipat kertasnya nih, ujung sama ujung, satuin dulu. Itu konstruktif. Jangan bilang, kamu gimana sih ngelipet gini aja? Nggak bisa, itu bukan konstruktif. Ya. Menentukan kriteria, artinya apa tujuannya? Tadi, menentukan kriterianya, lihat. Ibu kan hafal taksonomi Bloom? Tahu taksonomi Bloom? Ayo.
Ada yang paham nggak? Cus, dapat nilai tambahan. Apa itu taksonomi? Ayo, kriteria. Nggak tahu? Wow. Serius, Bu? Iya. Waktu Serius kuliah? nggak tahu. Nggak, waktu kuliah nggak dikasih tahu? Bukan jurusan PG Saya PAUD bukan Bu, jurusan PG soalnya. PAUD, Bu. Sama, Jurusan Bu, Ning. Saya jurusan sejarah Bu, jadi nggak tahu. Karena ada guru nggak tahu taksonomi belum tuh bagaimana, Ibu? Allahu Akbar. Ya ini banyak, Bu, yang nggak tahu kan, Bu. Ya makanya guru nggak tahu taksonomi belum, terpaksa dengan sangat. Aduh, saya harus jelaskan karena ini ada gini Bu. Kasih tahu, Bu. Bikin jadi tahu, Bu. Saya pengen ketawa, Bu. Biar tahu rasa kami, Bu. Ini mah bonusnya kebanyakan ya Bu. Banyakan bonusnya. Alhamdulillah Sering-sering, berkah ya, Bu. Gini Bu, dalam kan kita kalau mau menentukan tujuan pembelajaran indikator. Ada indikator kan? Ada nggak indikator pembelajaran? Ada kan? Cus, Ibu Sumiati, sebutkan satu indikator pembelajaran. Nanti saya akan tahu itu di mana ranah taksonomi Bloom-nya. Wah, aduh, saya kirimin kan. Ada kognitif, Bu, afektif, sama psikomotor ya. Bukan. Saya keluar dari ini dulu. Mengingat Bun, Mengingat, apa lagi? memahami, Terus, apa lagi? menerapkan. Menerapkan itu ada di ranah berapa? 3. C1, C2, C3. Oh, Menganalisis, cepat, C5 itu menganalisis. Udah C4. mengevaluasi. mengevaluasi. Pinter ya? Ayo udah. Kalau gitu dilihat, dibuka itu HP-nya. Taksonomi Bloom. Klik cepat. Ayo. Ini. Ada. Temu. Ada, Bu. Nah, itu. Nah. Ya, C1 sampai C3. Merangkak berpikir. Oke. Sekarang saya mau tanya. Ada C1 itu mengingat. Kalau C1 mengingat, C2 apa? Memahami. Memahami, C3 Menganalisis, mengaplikasi ya. menerapkan, menerapkan. aspek, Yang terakhir menciptakan. menganalisis. Yang lagi bersuara siapa? Tutup dulu supaya saya bisa jelaskan. Ya Tuhan, apa perlu ada latihan tersendiri P4 bagaimana memahami taksonomi Bloom? Adain deh seminar deh, guru-guru ini ntar saya jadi pembicaranya untuk ini. Gas, Bu. Gas, Bu. Ini dengarkan. Indikator pembelajaran. Mengingat ya, di indikator udah dapat belum Ibu Juro? Atau siapa saja satu aja indikator Pembelajaran. ya. Indikator kegiatannya. Misalnya Menghafal. menceritakan pengalamannya pergi berenang. Anak menceritakan pengalamannya pergi berenang. Kata kerjanya apa coba? Kata kerja operasionalnya. Anak menceritakan. Kalau menceritakan ada di ranah berapa? Di ranah pengetahuan mana? Memahami atau mengingat? Menceritakan. Mengingat. Memahami. C2. Memahami ya? Memahami. Kita menceritakan apa yang dia tahu. Iya, Kan itu dia artinya ingat, Pak. memahami. Dia harus paham dulu. Oh iya, Itu iya. ada pemaham dulu menceritakan. Kalau udah paham dia jadi mengingat ya. Iya, mengingat mah gini, kalau mengingat mah sebutkan itu mengingat. Iya. Terus pasangin nih ini gambar harimau. Harimau. Ini gambar gajah. Terus makanannya apa? Ada gambarnya dipasangin. Itu baru ranah mengingat. Sekarang anak-anak itu masih di ranah mengingat, belum sampai menganalisis. Payah anak Indonesia. Misalnya kalau
apa ya? Mengatur. Nih, mengatur. Misalnya nih, balok, balok ini. Nah, ini ada Lego. Coba pasang sampai jadi, ada gambar, ada ininya, ada apanya, ada rumahnya, ada pohonnya, dan saya banyak deh rumit. Itu udah C4, menganalisis. Itu katanya apa? Mengatur. Kata kerjanya mengatur. Atau bisa juga C6, Bu. nggak ada, C6 ada nggak? Apa? Coba itu, mengkreasikan, boleh kan? Udah tingkat tinggi tuh. Iya. Menciptakan. Ya, udah, itu tugasnya nanti kalau bikin harus ada kriterianya ini. Tolong di-download. Di-download Taksonomi Bloom versi revisi. Kalau yang enggak, ini kalau perlu ditempel di dinding kelas. Cari yang seperti ini nih, Taksonomi Bloom versi revisi. Cari tuh udah diinin sama Ibu. Cari sok gerak. Ya, download. Terus habis di-download kalau perlu di-print, tempel. Asik. Ya Allah ya Robi, Gustino Agung, guru nggak tahu taksonomi belum. Selama ini bikin indikator kumaha. Taunya istilahnya aja Bu, tapi untuk paparan seperti Ibu tadi C1 sampai C sekiannya belum begitu paham. Nanti gimana untuk menentukan kedalaman materi? Kan dengan ini harus tahu kedalaman materi kan dengan menentukan kriteria. Prihatin ya saya. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya janji ya. Sekarang harus tahu taksonomi Bloom. Because karena waktunya sudah 5 menit lagi, Bapak dari Pak Kunarto sudah senyum-senyum, dia udah ngantuk mungkin. Jadi ini pemahamannya jadi kurang nih. Gimana? Mau udahan dilanjutkan besok pagi sampai sini? Ya Bu, udah Besok azan Bu aja, di sini juga. Udah Tapi azan. janji ya. Bu. Hah? Besok ya, Bu. Ya, semua tugas dikerjakan ya. Soalnya ada tugas asesmen nih, ada tugas asesmen. Oke. Tapi tugasnya besok pagi, jadi pagi saya nerangin sebentar, sudah ditutup kamera sampai dengan isoma. Isoma, maaf. Besok hari Rabu sampai jam istirahat. Itu Tadi katanya hanya bisa malam Bu. Gak Nun? jadi. Apa? Tadi sore Ibu kata Ibu dikasih tugasnya sekarang untuk ngerjainnya bisa malam. Harusnya sih sekarang, tapi saya kasih tugasnya belum paham karena ini pemahaman penjelasannya belum selesai. Iya betul, belum terurai. Iya. Bu. Jadi dikerjakan aja hutangnya yang kemarin semua. Nanti malam pukul 9 seperti biasa saya ada di GCR. Biasanya saya sampai setengah 1. Linknya sama kan Bu? Upload GCR tugasnya. sampai selesai. GCR sampai selesai. Oke, siap. Udah ya. Berarti nih sampai Iya, ini Bu. nih. Besok kita lanjutkan 5 menit penjelasan. Langsung lakukan asesmen berdasarkan hasil identifikasi yang tadi. Identifikasi yang tadi muridnya.